dipersembahkan oleh masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat, langsung saja kita lanjutkan tadi penjelasan dari Pak Ustadz yang sempat terpotong. Silakan Pak Ustadz dilanjut. Tadi sudah beberapa. Berikutnya lagi, kalau berjamaah di masjid, insya Allah silaturahim. Ya toh, ada kita musuh gara-gara apa? Pilcaleg kemarin. Ya kan, musuhan bertetangga. Kita mau datang di rumahnya malu. Ya kan, bagaimana caranya? Datang ke masjid. Kalau dia berdiri di sini bu, ibu duduk berdiri juga di sampingnya. Allah, tapi tunggu dia selesai takbir. Karena kalau dia belum takbir dia nanti pindah. Ya, kalau sudah takbir Allahu Akbar baru ibu masuk. Allahu Akbar. Sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu tunggu, jangan juga ibu ke kanan. Tunggu dia Assalamualaikum baru Assalamualaikum. Enggak mungkin dia dorong, apa kau? Enggak mungkin toh, bersilaturahmi. Nah, sudah itu jabat tangannya. Saya hilap kemarin ibu. Selamat atas menang calegnya. Saya kalah. Tapi inilah ruginya saya sudah kalah. Memutuskan silaturahmi lagi. Maafkan saya. Kata ibu, ya saya maafkan. Tapi jangan lagi kau lupa lewat rumahku. Itu bukan maafkan namanya. Ya, apalagi keutamaan berjamaah ibu di masjid. Keutamaan berikutnya bisa dapat ilmu. Ya toh, kalau di rumah susah dapat ceramah. Mau banyak di YouTube sudah tek. Kenapa tidak putar? Tidak ada kuotamu. Ya toh, di masjid alhamdulillah silaturahmi dapat lagi ilmu. Ya, dan yang paling penting orang yang rajin berjamaah di masjid, insya Allah peluangnya mati dalam kebaikan sangat besar. Maka kenapa kita bahas ini? Mudah-mudahan Ramadan kita jadikan bulan pelatihan rajin ke masjid. Kalau sampai ke masjid supaya dapat pahala ganda ibu dengar ceramah jangan mencela. Menunggu penceramah, ibu ngaji. Buka Quran, ngaji. Kalau ibu pegang HP, setan masuk. WhatsApp balas. Akhirnya ceramah lewat tidak ada kita dapat. Biasa juga ada ibu dengar ceramah, pegang Quran tapi hatinya menggosip. Itu lagi dibahas. Ya toh, sudahlah saya tahu semua ibu panggosip. Ya, ibu-ibu itu Bang Ajis kan dia tidak gosip tapi boleh masuk masjid orang dia lihat-lihati. Dia tidak gosip tapi bu mukanya dong. Lewat lagi yang dua orang kedua. Ya, nah mudah-mudahan ya dengan acara-acara seperti ini ibu bisa lepas dari penyakit-penyakit seperti itu. Ya, berjamaah itu saya selalu istilahkan ngecas ya. Seharian kita kerja minimal lah bu maghrib ya. Maghrib ibu datang ke masjid ya. Apalagi kalau pegang suaminya sama suami ke masjid, Masya Allah. Sama itu namanya. Di dunia dia bahagia, di akhirat juga bahagia. Ya, di dunia setia suaminya, di akhirat nanti suaminya masuk surga dapat 7 bidadari. Mau ibu? Coba lihat. Coba lihat ini ibu ini di sorga aja dia masih dia pikir masih mau cemburu. Sampai Bang Haji Saden tanya saya, Ustadz, betulkah itu nanti satu laki-laki 7 bidadari? Saya bilang betul ibu, begitu yang saya pelajari.
boleh saya berdoa Ustaz? Boleh dong. Apa mau doanya? Ya Allah, janganlah kau berikan suamiku bidadari. Cukuplah saya bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya bilang, Ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Oke, silakan Bang Ajis. Masya Allah, itu tadi tausiah dari Pak Ustadz. Itu sangat berguna sekali buat saya terutama. Keutamaan sholat berjamaah. Saya akan memantapkan niat sebisa mungkin sholat jamaah di masjid. Kalaupun saya sholat di rumah, saya akan mengganti password handphone. Agar istri tidak bisa tahu Pak Ustadz. Ya. Kan ada itu yang saya lihat Bu di medsos toh, dia lagi sujud, tiba-tiba diambil HP-nya istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Bu, jangan juga selalu kau periksa HP-nya suami ya. Saya ditanya, Ustadz, bagaimana supaya sehat jantungnya suamiku Ustadz? Saya bilang, cara pertama jangan kau selalu periksa HP-nya. Karena semakin kau sering periksa HP-nya, denyut jantungnya kencang. Kok tahu Ustadz karena saya begitu? Pak Ustadz, omongan Pak Ustadz tadi, info dari Pak Ustadz soal jangan cek handphone, itu akan saya potong nanti videonya, akan saya kirim berulang-ulang ke istri saya. Ya, sekarang untuk para sahabat Dasat yang ada di sini dipersilakan untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ibu yang di belakang boleh, Ibu boleh ke depan, Ibu silakan. Ya, Ibu. silakan. Ini spesialnya ini bertanya dapat hadiah. Dan hadiahnya dari binatang yang dari dulu terus sampai sekarang. Namanya gajah duduk. Kenapa dia tidak pernah berdiri? Karena kalau dia berdiri namanya gajah berdiri. Silakan Ibu. Ibu nama siapa? Terima dari kasih. Mana, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbangga dan bersyukur bisa bertemu Ustaz di tempat yang sangat sederhana ini. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak saya bisa juga membangunkan masjid seperti ini. Amin. Ini pengalaman Ustaz Tabe. Kebetulan saya dari Permata Al Munawarah, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakugang, Kota Makassar. Sekedar penyampaian dulu kepada ibu-ibu, pengalaman kita ini kalau di masjid memasuki bulan Ramadan luar biasa hebatnya. Pol terus sampai membeludak di luar. Dan ibu-ibu khususnya dari kami itu talkunya mahal-mahal semua. Dan kita ini yang sering di masjid di belakang semua karena dia buru-buru di depan. Setelah 1 pekan 2 pekan mulai kendor. Minggu ketiga kan Pak, kita sudah di depan, dia sudah tiada. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara kita supaya jemaah ini sesudah Ramadan bisa seperti biasa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya Ibu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Ya. Silakan Pak Ustadz untuk menjawab langsung, dipersilakan. Itulah sebabnya hari pertama kita Gaspul Ramadan, kita bahas soal niat. Kalau niatnya hanya memamerkan kudung, maka pasti ketika kudungnya sudah ditahu orang, sudah dihafal orang, dia tidak datang lagi ke masjid. Kalau niatnya update status, setelah banyak yang like and share, maka dia berhenti ke masjid. Tapi kalau niatnya dia datang berjamaah, berlomba-lomba memperbanyak amal supaya Allah ridha kepadanya, maka dia makin tua, makin Ramadan mau makin akhir, makin dia kuat ibadah. Ramadan ini kata guru saya dulu waktu saya awal belajar, Ramadan itu seperti kelapa. Ibu-ibu pasti tahu kelapa toh? Iya toh Ibu? Mana lebih banyak santannya, kelapa muda dengan kelapa tua? Muda atau tua? Ibu senang yang tua atau yang muda? Yang tua atau yang muda? Yang tua atau yang muda? Ya toh.
Nah, itu kelapa, Ibu. Kelapa makin tua, makin banyak santannya. Ramadan juga makin mendekati akhir, makin banyak bonusnya. Ibu tahu enggak, ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Namanya malam. Itu malam Lailatul Qadar jatuhnya pekan pertama atau terakhir. Nah, itu menunjukkan maka harus kuat. Satu, supaya bisa sampai full Ramadan jamaah di masjid. Luruskan niat. Niat kuat insya Allah sampai akhir. Yang kedua, berdoa. Supaya Allah memberikan kekuatan. Ibu-ibu majelis taklim biasanya hafal ini doa. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka. Ada yang tahu artinya? Ku kasih hadiah. Ada yang tahu artinya? Nah, sudahlah. Itu sebabnya kenapa doa tidak dikabulkan, karena kita tidak tahu artinya. Ya toh? Doa itu makna terpentingnya kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.